Sementara pemirsa, keluarga Prada Luki mengadang Letkol Justik Hadinata setelah mengikuti sidang lanjutan sebagai saksi dalam kasus kematian prajurit TNI AD Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Justik tidak jujur dan terlalu banyak lupa. Keluarga Prada Luki langsung mengadang Letkol Justik sesaat setelah keluar dari ruang sidang. Keluarga Prada Luki tidak terima dengan kesaksian yang disampaikan Letkol Justik terkait kematian Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Justik banyak berbohong, bahkan selalu mengaku lupa dengan kejadian yang menimpa Prada Luki. Dalam sidang, Letkol Justik Hadinata diperiksa sebagai saksi tambahan untuk terdakwa Sertu Thomas AWI CS. Letkol Justik mengaku tidak ingat pernah memberikan perintah kepada Made Juni. Kemudian hari ketika Prada Luki akan disiksa, Letkol Justik menegaskan ia hanya memerintahkan dan diintel Sertu Thomas Awi untuk memeriksa dua prajurit yakni Prada Luki dan rekannya. Ibunda Prada Luki mengatakan Letkol Justik tidak jujur dan menutupi kejadian yang sebenarnya. Saksi tetap ada keterangannya. Tapi kami heran, kok bisa waktu ini belum terlalu jauh loh. Tapi dia banyakkan lupa dan amnesia. Kasiannya mau korbankan anak buahnya demi jabatan, kami tidak tahu. Tidak apa-apa, Tuhan memberkati Bapak Danyon. Kami kecewa dengan kesaksian seorang komandan batalion yang harusnya dia itu ankum tertinggi di dalam batalion tersebut. Tetapi herannya, masa tidak ada laporan dari anggota yang menangani almarhum sampai tanggal 5 baru dia mendengar informasi. Dimohon buat Bapak Bupati yang terhormat yang ada di... Banjir melanda sejumlah desa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir terparah ada di Kelurahan Tuko Sibuluan, Kecamatan Pandan. Mohon solusinya. Derasnya arus banjir membuat sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga terkena banjir antara 50 cm hingga 1 meter. Petugas BPBD setempat berupaya mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir melanda sejumlah desa di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pandan, Barus, dan Kecamatan Sorkam. Banjir terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai setelah wilayah ini diguyur hujan lebat sepanjang hari ini. Tak hanya di Tapanuli Tengah, 18 titik di Tangerang Selatan, Banten juga terendam banjir. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Selasa sore ini terdapat 18 titik lokasi banjir serta 2 titik lokasi longsor. Salah satunya di perumahan Puri Bintaro Indah Ciputat. Petugas BPBD terus mengevakuasi warga ke tempat lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Banjir yang merendam perumahan ini hingga setinggi 90 cm ini diakibatkan karena intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya anak Kali Angke. Banjir merendam perumahan juga terjadi di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain merendam perumahan Jati Bening Permai, sekolah dan masjid turut terendam banjir. Banjir diakibatkan hujan deras dan disertai kiriman air dari kampung yang posisinya berada di atas dan luapan dari Kali Cakung yang debit airnya tinggi. Warga menceritakan banjir mulai naik dengan cepat ke perumahan Jati Bening Permai dan masjid serta sekolah. Meski banjir tinggi, warga masih bertahan di rumah masing-masing yang mayoritas berlantai 2. Perumahan Jati Bening Permai salah satu perumahan yang kerap dilanda banjir saat hujan turun deras. Tim Liputan iNews melaporkan. Guliran air hujan yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur ternyata terkontaminasi mikroplastik. Dari hasil penelitian oleh Ecological Observation at Wetlands Conservation atau Ekoton, di 7 lokasi kota Surabaya, seluruh sampel air hujan mengandung partikel mikroplastik.
Kandungan mikroplastik terbanyak ada di wilayah Pakis Gelora, yaitu 1 liter air mengandung 356 partikel mikroplastik. Menurut peneliti, pencemaran mikroplastik pada air hujan ini dipicu aktivitas pembakaran sampah plastik serta gesekan ban kendaraan dengan aspal. Memang 56% itu dipicu oleh pembakaran daerah yang padat juga dengan arus transportasi, sehingga memicu kontaminasi mikroplastik yang terjebak di akan terjadi wet dekomposisi, sehingga mikroplastik turun bersama air hujan. Dan ini yang kemudian sangat berbahaya dan Sementara pihak DLH Surabaya sudah berupaya maksimal dalam mengurangi sampah plastik dengan menerapkan larangan penggunaan tas plastik sekali pakai di toko modern. Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi roda 4 dan roda 2 yang melintas jalan tersebut harus mengurangi kecepatan. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Banjir juga merendam ruas Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Sementara itu, Jalan Ciledug Raya banjir dengan ketinggian air 30 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran menuju Cipulir padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tangerang Selatan, Banten dikepung banjir usai hujan deras mengguyur Jabodetabek Selasa kemarin. Data dari BPBD, 18 lokasi di Tangerang Selatan terendam banjir, serta 2 lokasi longsor. Salah satu lokasi banjir terletak di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat. Banjir merendam perumahan ini hingga 90 cm akibat curah hujan tinggi dan meluapnya anak kali Angke. Banjir juga merendam perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air lokasi ini mencapai 1 meter. Berdasarkan data BPBD Kota Bekasi, hujan deras yang terjadi sejak siang hingga malam hari menyebabkan 10 titik banjir di sejumlah pemukiman warga. Bahkan, ketinggian debit air di kawasan perumahan dosen IKIP Jati Keramat mencapai 2,5 meter. Petugas gabungan bersiaga dan berpatroli di lokasi. Sebagian warga mengungsi, sementara sebagian lagi bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir terjadi akibat hujan deras dan meluapnya Kali Cakung. Tim liputan iNews melaporkan.